Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bukti nyata dari kesetiaan Tuhan dalam hidup kami adalah kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami percaya kalau Tuhan setia sampai hari ini, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat kesetiaan Tuhan ada dalam hidup kami. Artinya dalam kesetiaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Kami doa benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun Tuhan. Kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir Kalimantan Tengah, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang luar biasa, buat worship leader, singer, pemain musik, choir, rebana, kemudian seluruh rekan-rekan panitia yang sudah melayani dengan luar biasa. Dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut saudara, mumpung pemain musik masih ada, kalau gitu saudara, karena ini namanya Kalteng Bermasmur, saya rindu kita sama-sama mau bermasmur buat Tuhan. Amin. Sama rindu, sama-sama kita mau berlompat, mau bernyanyi, mau bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai. Sekali lagi saya undang singer, boleh maju ke depan. Na 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 na. Na 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 na. Hallelujah, Tuhan.
kasih sekali lagi buat imam musik, buat worship leader, buat semua rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Sekali lagi dari tempat ini, dari mimbar ini saya sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Hamalem. Bahari Samandiai. Bener nggak? Haleluya, haleluya. Saya senang sekali saudara. Saya takut salah ngomong saudara. Makanya saya coba dulu saudara. Haleluya. Saya percaya semuanya dalam sukacita Tuhan. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama bikin senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakang. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 5-4 orang di samping kiri kananmu, depan belakangmu. Minimal 5-4 orang katakan bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kalau yang jomblo minimal 20 orang. Ayo, haleluya. Ayo kalau yang jomblo jumpai minimal 20 orang. Masa dari ribuan ini nggak dapat satu sih? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya selalu saudara, kalau misalnya khotbah itu saudara, yaitu selalu ajak jemaat Tuhan untuk senyum. Kenapa? Karena kita dengan tegas berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Kalau kita senyum, kita sukacita, tubuh kita sehat sempurna, katakan amin. Bahkan bukan cuma sehat saudara, saya membaca satu survei membuktikan kalau kita senyum, kita sukacita, ternyata bisa membuat wajah kita awet muda, saudara. Jadi saudara, kalau saudara rajin senyum, itu jauh lebih bagus daripada botox katanya saudara. Iya, kenapa? Karena yang namanya otot-otot wajah kita ketika kita senyum semuanya ketarik saudara. Iya. Jadi yang 40 kelihatan 30 saudara. Yang 50 kelihatan 40. Yang 80 tetap 80 saudara. Kalau yang itu nggak ada harapan lagi saudara. Tapi saya lihat sini semuanya awet muda, amin. Haleluya. Bahkan bukan cuma awet muda, saudara. Saya pernah baca juga satu survei membuktikan kalau kita senyum, kita sukacita, itu ternyata bisa meningkatkan kecantikan, ketampanan seseorang. Sabar. Kalau udah cantik aja langsung. Saya mau bilang saudara, meningkatkan kecantikan, ketampanan seseorang sampai 80%. Nggak percaya? Coba sama-sama semuanya senyum. Sudah maksimal? Tanya kanan kiri, tambah cakep nggak aku? Tanya aja, nggak usah malu, tanya ini ya. Iya. Memang pernah saya khotbah, tiba-tiba ada ibu-ibu komplain sama saya, dia bilang, Pak Pendeta bilang kalau senyum tambah cakep. Dari tadi suami saya senyum-senyum, tambah cakep Pak Pendeta. Saya lihat suaminya, mohon maaf ibu, kalau suami ibu nggak ada harapan sama sekali. Tapi kalau di sini, cakepnya bukan cuma tambah 80%, tapi sampai 100%. Amin. Bilang kanan kirimu kamu cakep 100%. Yang ikhlas. Sekali lagi yang ikhlas, kamu cakep 100%. Bilang sama yang ngomong lagi ibadah jangan gombal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya rindu saudara untuk memperkenalkan diri saudara. Takutnya ada yang dari tadi melihat saya dengan tatapan keraguan saudara. Iya, soalnya dari tadi saya dari masuk ada siap tepuk tangan. Tapi ada yang sambil melihat saya tampil dengan tatapan penuh keraguan. Ini pendeta atau boyband sebenarnya? Saya rindu untuk memperkenalkan diri dulu saudara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marcel Saerang. Kalau di Instagram saya, ya mungkin banyak orang tahu Steve Marcel saudara. Sebenarnya Steve itu adalah nama baptis saya saudara. Jadi Steve itu nama baptis saya, jadi Steve Marcel itu saudara nama Instagram saya. Yang belum follow, di blog aja nggak apa-apa. Haleluya. Dan saya senang ada di Kalimantan Tengah ini saudara. Saya sangat
apa yang saudara siapkan, dengan apa yang saudara lakukan. Kita doa Kalimantan Tengah diberkati Tuhan. Kalimantan Tengah lihatkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semangatnya luar biasa. Tadi makannya habis makan babi 1 ekor kayaknya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mengangkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Yang bawa Alkifon juga boleh, saudara. Jadi saya percaya mungkin banyak yang nggak bawa Alkitab. Oh, ganti mas. Oke. Cek. Oke, saya percaya mungkin kalau Alkitab nggak bawa tapi smartphone ada aplikasi Alkitabnya, betul ya? Saya percaya yang punya smartphone pasti punya aplikasi Alkitab. Pak Pendeta, saya punya smartphone tapi nggak punya aplikasi Alkitab. Saya mau bilang saudara itu berdosa 7/8 tanjakan 9 tikungan, saudara. Ayo, buka dulu aplikasi Alkitabnya. Aplikasi Alkitab boleh dibuka, sudah semuanya. Aplikasi Alkitab bukan aplikasi kamera. Ayo. Aplikasi. Haleluya, yuk. Aplikasi Alkitab sudah dibuka semuanya. Sama-sama boleh diangkat Alkifonnya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama buka aplikasi Alkitab kita, saudara. Dan juga Alkifon juga boleh, saudara. Kita buka Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kalau saudara rasa agak-agak panas, bukan karena udaranya yang panas, Roh Kudus lagi bekerja. Haleluya. Makanya saya peringatan ini Roh Kudus luar biasa ini, saudara. Yuk, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? Sebab ia, ayat yang ke-13 dikatakan apa? Sehingga menjadi sangat. Sekali lagi saudara, 12 dan 13 sama-sama kita baca. Ayat 12 dan ayat 13. 3, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 dikatakan apa? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya bilang saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita, kita mau diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan. Amin. Siapapun kita, saya percaya semuanya mau diberkati. Dalam perjalanan pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan bertahun-tahun, saudara, yang saya temukan selalu ada kesamaan. Oh, bentar, mau difoto, bentar. Ya, supaya hasilnya bagus. Karena di Instagram, di TikTok udah banyak beredar wajah saya lagi. Kasihan. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara, saya percaya semuanya mau diberkati. Amin. Dalam perjalanan pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan bertahun-tahun, saudara, saya menemukan kesamaan di antara doa jemaat Tuhan adalah apa? Mereka mau diberkati Tuhan. Either itu bicara tentang berkat Tuhan untuk pekerjaannya kah, bisnisnya kah, rumah tangganya kah, dan lain sebagainya. Semuanya mau diberkati Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan juga mau memberkati kita. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya, Tuhan mau saudara dan saya, anak-anaknya, menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi yang harus kita pahami begini saudara, mungkin ada yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, ya Tuhan mungkin mau memberkati kita mau diberkati Tuhan. Tapi kan Pak Pendeta ada yang masa-masa sukar Pak Pendeta, ada yang namanya masa-masa sulit Pak Pendeta, ada yang namanya Pak Pendeta keadaan-keadaan yang berat Pak Pendeta. Ya mungkin ada saat kami nggak diberkati Pak Pendeta, ya mungkin ada saat kami ngalamin masa-masa, ya mungkin nggak ada berkatnya Pak Pendeta. Saya mau ajak saudara untuk melihat ayat yang pertama dalam Kejadian 26 ini saudara. Ayatnya yang pertama, kita mundur saudara. Ayatnya yang pertama dikatakan apa di sana saudara? Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayatnya yang pertama boleh munculkan di layar. Haleluya. 3. Enggak, ini sebenarnya ayat 1, cuma hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Ayo ayat 1. 2 hari kemudian. Nah ini dia. Ini kepala saya ini, woi.
Ayat 1, ayat 1, ayat 1, ayat 1. Haleluya. Orang media sudah terangkat ke sorga. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja, betul kan? Nah, haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maka ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada apa? Kalau saudara perhatikan bagian awal dikatakan apa? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saya mau bilang saudara, kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat 12 dan 13 yang kita baca di bagian awal, kayaknya sangat kontradiktif. Kenapa? Karena di ayat 12-13 Ishak diberkati luar biasa, tapi ketika mundur ayat 1, tempat di mana Ishak tinggal sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat, saudara. Kalau kita baca ayat ini, kayaknya Tuhan, kok bagaimana, kok bisa? Kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi yang, loh, kok kontradiksi sekali. Yang satu kekeringan sedang dalam kelaparan katanya tadi, tapi kok di ayat 12-13 diberkati luar biasa. Saya mau bilang saudara, itulah berkat anak Tuhan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Berkat kita bukan ditentukan oleh keadaan. Berkat kita bukan ditentukan oleh dunia. Berkat anak Tuhan datangnya dari kerajaan sorga, katakan amin. Artinya apa? Dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini yang jomblo-jomblo dengar kata resepsi langsung gemeter hatinya. Pak Pendeta jangan ngomong resepsi dong Pak Pendeta. Kenapa? Mantan sudah kepelaminan, aku masih dalam penantian. Haleluya. Tapi saya mau bilang ya, saya mau bilang sekali lagi saudara, berkat kita ditentukan oleh Tuhan, katakan amin. Jadi dalam segala keadaan, seperti lagu sebelum firman tadi saudara, bicara tentang dalam setiap musim, Tuhan sanggup berkati setiap kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari dalam setiap keadaan kita, setiap musim hidup kita, kita melihat berkat Tuhan berkelimpahan tercurah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama belajar saudara, kunci diberkati Tuhan di dalam segala keadaan. Itu yang menjadi judul khotbah kita hari ini saudara, kunci diberkati Tuhan di dalam segala keadaan. Berkat memang Tuhan sudah sediakan, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Sama-sama bilang sama saya, ada yang harus aku kerjakan. Amin. Itu yang sama-sama kita akan bahas supaya berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan ini saudara menjadi bagian setiap kita. So, yang pertama, apa kunci diberkati Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala musim? Yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, taat. Coba kita baca sekali lagi ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana ayat 1 sampai 6 boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maka ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta apa? Maka aku akan menyertai engkau dan ayat 3, tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan apa? Seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu apa? Dan oleh bangsa di bumi akan apa? Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam kisah ini saudara, di mana keadaannya begini saudara. Pada saat itu ketika bicara tentang tempat di mana Ishak tinggal namanya Gerar, sedang terjadi kelaparan. Aku harus ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir ada kehidupan. Kenapa? Karena di Mesir ada satu sungai yang besar yang tidak mudah kering, namanya sungai 2 juta rupiah. Nanti minta ke Pak Gubernur, jangan ke saya. Nah, jadi, betul, ada nama sungai yang namanya Sungai Nil, saudara, yang tidak mudah kering. Jadi pada saat itu, kalau saudara ingat kisah di mana ketika Yusuf bawa keluarganya ke satu daerah namanya Goshen, itu adalah salah satu daerah yang paling subur di Mesir dan hari ini masih ada, saudara. Nah, pada saat itu Ishak pergi, rencananya mau pergi ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir ada kehidupan. Dia sementara siap-siap, ketika dia mau berangkat, Tuhan datang dan berkata, Ishak, stay, jangan pergi ke Mesir, tinggallah
di negeri di mana engkau tinggal, yaitu Gerar, yang notabene sedang terjadi kelaparan. Saya mau bilang saudara, kalau bicara tentang kekeringan, letak geografis di sana dan di negara kita itu jauh berbeda. Kalau di sana, kalau bilang kering, memang betul-betul kering, saudara. Kalau di kita kan ya, sekering-keringnya masih bisa tumbuh, betul ya? Makanya ada satu pujian yang berkata, orang bilang tanah kita tanah, tongkat kayu dan batu jadi ketahuan umurnya ya, haleluya. Saya mau bilang ya, di sana kalau bilang kering, benar-benar kering, saudara. Artinya kalau dia stay di situ, secara logika manusia, dia pasti meninggoy, saudara. Bahasa TikTok, saudara. Maklum, pendeta industri, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau dia stay secara logika pasti meninggoy. Tapi dia mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang, no, jangan pergi, kamu stay di Gerar. Kalau saudara di posisi Ishak, saudara ngapain? Saudara stay atau saudara berangkat? Yang stay boleh angkat tangan. Yang tetap berangkat boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi. Yang stay boleh angkat tangan. Oke? Yang tetap berangkat boleh angkat tangan. Yang memang nggak pernah baca Alkitab boleh angkat tangan. Pendeta tanya cuma. Sekali lagi, saya kasih kesempatan satu kali lagi. Yang stay boleh angkat tangan. Oke? Yang tangan. Yang memang sengaja mau bikin malam-malam pendeta emosi, angkat tangan. Kita lihat apa yang Ishak lakukan sehingga dia diberkati Tuhan. Ayatnya yang ke-6 dikatakan apa? Ayat yang ke-6. Ya, jadi sama-sama bilang sama saya, Ishak stay. Kenapa? Karena Ishak taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Bilang saudara, kunci Ishak diberkati yang pertama karena dia hidup di dalam ketaatan. Berkat sudah Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita sampai dan menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi untuk sampai ke sana, untuk menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, kita harus taat pada tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Kalau Tuhan suruh bilang kiri-kiri, kalau Tuhan suruh kanan-kanan, kalau sudah suruh maju-maju, kalau Tuhan suruh stay, maka kita akan sampai pada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, mau berkatnya tapi nggak mau taatnya, saudara. Saya mau bilang saudara, bahasa Ibraninya boceng libos. Amin. Kalau kau mau berkat Tuhan ada dalam hidupmu, sama-sama bilang sama saya taat. Saya ngerti kadang-kadang posisinya kayak Ishak tadi. Kalau dia stay, dia meninggoy. Tapi kalau dia berangkat, Tuhan bilang jangan. Tapi belajar percaya bahwa Tuhan yang jauh lebih mengetahui. Katakan amin. Sering kesaksian saudara. Saya merantau ke Jakarta tuh dari Manado, saudara. Ada orang Manado? Oh banyak, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak sendirian, haleluya. Saya datang dari Manado tahun 2007 ke Jakarta. Saya merantau ke sana, saudara, tahun 2007, dan saya modal iman campur nekat, saudara. Dan di situ saya ngalamin yang namanya kejamnya ibu kota jauh lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar, saudara. Saudara pernah nonton sinetron Indosiar? Yang ibu tirinya yang begini, coba kamera mana? Kamera ini ya. Ibu tirinya akan kuhancurkan kehidupannya. Kayak gitu. Itu kan udah jahat banget, betul ya? Nah, waktu saya di Jakarta, saya ngalamin memang kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar, saudara. Oh Tuhan, saya ngalamin di mana memang saking susahnya saya, saudara. Even mau makan nggak ada. Bayangin, saudara, mau makan nggak ada makanan. Jangankan mau makan, mau minum aja nggak ada, saudara. Akhirnya jalan satu-satunya minum air keran. Orang bilang tampang boyband Korea. Tapi minum air keran, saudara. Bayangin di kancing masuk dia dalam perut dia, annyeonghaseyo. Bincana ya. Arasa. Tuh, dari Yesus.
Sabar, sabar. Tapi akhirnya oleh karena kemurahan Tuhan saudara, akhirnya puji Tuhan bisa membangun karir, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya, akhirnya bisa sangat berkecukupan pada saat itu saudara. Nah, tetapi ketika tahun 2013 itu saudara, saya diperhadapkan pada pilihan untuk apa? Untuk full pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, jadi seorang pendeta. Tapi konsekuensinya saya harus tinggalkan semua yang sudah saya bangun. Karena waktu itu saudara, saya nggak bisa memilih dua-duanya sekaligus saudara. Dan saya mau bilang ini satu kondisi yang sulit buat saya. Karena kalau saya tinggalkan semuanya, bagaimana saya hidup? Saya pengen full pelayanan, tapi saya nggak mau pelayanan motivasi saya salah. Saya nggak mau motivasi saya pelayanan cari uang. Saya nggak mau motivasi saya pelayanan untuk hal yang keliru saudara. Karena yang saya tahu kalau motivasi pelayanan salah, hidup nggak diberkati, jemaat yang dilayani nggak diberkati. Tapi kalau saya tinggalkan semuanya, logika berkata bagaimana bisa hidup saudara. Saya mau bilang di Jakarta, apa-apa pakai uang saudara. Apa-apa butuh uang. Kemudian saya tinggal di Tangerang. Itu daerah yang paling banyak pintu tolnya saudara. Dan saya mau bilang pintu tol itu harus bayar. Nggak bisa saya pendeta di pintu tol saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah pintu tol ini dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang 2 kali nggak akan kebuka itu pintu saudara. Yang ada saya diklakson dari belakang dinding. Dan nggak mungkin saya buka jendela yang berkata, tunggu waktu Tuhan. Dan akan ditabrak, betul ya? Saya bilang, Tuhan bagaimana nih Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tapi oleh karena kepercayaan saya sama Tuhan, saya bilang, oke Tuhan, baiklah. Aku rela tinggalkan semuanya. Aku percaya kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti tanggung jawab. Dan saya mau bilang saudara, kesaksian saya sampai hari ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan, terpelihara dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci diberkati dalam segala keadaan? Yang kedua adalah mencintai kedamaian. Sama-sama bilang sama saya, cinta damai. Sama-sama bilang sama saya, mencintai kedamaian. Coba kita lihat Alkitab kita saudara, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Ia mempunyai apa? Sehingga cemburu ke, tahan dulu sampai di sana. Kalau saudara perhatikan ya, Ishak karena dia taat, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi karena dia diberkati, akhirnya orang-orang ada yang iri sama Ishak. Saya mau bilang ya, kalau saudara diberkati, kalau saudara sukses, saudara dipromosi, jangan kaget kalau ada yang iri. Ya. Halo? Kalau saudara diberkati, kalau saudara sukses, saudara berhasil, saudara dipromosi, jangan kaget kalau ada yang iri. Jadi jangan ketika saudara ada yang iri karena kesuksesan keberhasilan saudara, masih mau cari pendeta, cari konselor, sudah kaget banget Pak Pendeta, kaget banget Pak Pendeta. Sorry ya, kalau saudara masih kaget, artinya mainmu kurang jauh bos. Ini dari ribuan tahun yang lalu udah ada orang iri, betul ya? Bahkan waktu manusia masih 4 udah ada iri hati. Siapa? Di sebelah sini pintar banget, betul? 6 juta rupiah. Ini kalau cerdas cermat antar Kalimantan Tengah, saya pilih bagian sini. Nanti kalau saya ke situ, saya pilih bagian sini. Sana nggak ada suaranya. Saya mau bilang saudara, dari zaman dulu manusia masih 4 udah ada iri hati, apalagi sekarang manusia udah banyak. Tapi saya mau bilang begini saudara, itu konsekuensi ketika kita diberkati Tuhan saudara. Pak Pendeta, terus saya gimana supaya orang gak iri sama saya? Gampang. Caranya gimana? Gak usah ngapa-ngapain. Nah, saudara diem di kamar, bengong aja. Jangankan orang, cicak aja malas gitu saudara. Cicak lihat orang, beban keluarga dia. Saya mau bilang saudara, namanya diberkati
Ada aja orang iri. Selanjutnya 15 dikatakan apa? Segala sumur yang digali dalam apa? Zaman Abraham ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin, dan karena mereka nggak sanggup capai apa yang Ishak capai, mereka berusaha untuk tutupin, halangin supaya Ishak nggak capai apa yang dia capai. Itu orang iri, saudara. Ayat 16 dikatakan apa? Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah, sebab dan berkuasa daripada. Tahan sampai di situ, saudara. Kalau saudara di posisi Ishak, saudara udah hidup benar, udah hidup jujur, udah hidup yang baik, saudara diberkati. Ada yang iri sama saudara. Orang iri ini karena nggak bisa capai apa yang saudara capai, dia berusaha untuk singkirin saudara dari posisi saudara, dari tempat di mana saudara diberkati. Kalau saudara di posisi Ishak, saudara ngapain? Hah? Apa? Saudara ngapain? Salibkan dia, darah Yesus Tuhan. Jawaban yang mantap. Sebelah sini diapain? Mengakui Yesus. Kalau saudara hatinya nggak semulia ibu kita, saudara ngapain? Kalau misalnya saudara ada campuran orang Ambon, Batak, Madura, Papua, terus ada darah Petrus mengalir di hati saudara ngapain? Hah? Cekek. Udah. Yang sebelah sini? Hah? Doain. Tunggu, doain apa dulu? Saya terlalu positif thinking. Takutnya doainnya Tuhan cabut dia, Tuhan cabut. Oh Tuhan Yesus. Nah, yang sebelah sana, kalau saudara di posisi Ishak, saudara ngapain? Doain masuk surga semua. Memang tuh ya, masyarakat Kalteng tuh semua tuh hatinya mulia banget. Kecuali yang di sini salibkan tadi, mana tadi orangnya? Haleluya. Tapi saya mau bilang semua jawaban itu wajar. Tapi kita lihat apa yang bisa lakukan sehingga dia diberkati Tuhan luar biasa. Ayat yang ke-17 dikatakan apa di sana, saudara? Ayat 17 yang saudara di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya. Jadi dan ia apa? Ishak memilih untuk menghindar karena Ishak cinta. Saya mau bilang saudara, kunci yang kedua kenapa Ishak diberkati, karena Ishak pribadi yang cinta damai. Saya mau bilang saudara, kalau saudara mau diberkati, pastikan jadi pribadi yang cinta damai, saudara. Karena orang yang cinta damai itu biasanya berkat Tuhan yang mengejar hidupnya, saudara. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam apapun, kalau kita cinta damai, berkat itu datangnya dengan mudah, saudara. Betul ya? Tapi kalau nggak ada cinta damai, sukar mau diberkati, saudara. Contohnya dalam bisnis, saudara bisnis, baru bisnis bentar, udah berantem, baru jalanin bisnis 2-3 bulan, udah somasi, undang Bang Hotman. Untung saya nggak punya cincin sebanyak itu. Kalau cincin saya sebanyak itu, shalom saya bukan begini. Tapi shalom. Saya mau bilang saudara, bagaimana mau diberkati bisnisnya, betul ya? Dalam pekerjaan, kalau misalnya dikit-dikit berantem, bagaimana mau diberkati Tuhan, betul ya? Ada orang kadang-kadang saudara, taruh di posisi manapun, di divisi manapun berantem, saudara. Iya, ada orang yang memang sampai atasannya bingung mau taruh di mana nih orang. Betul, misalnya saya jadi Pak Sugianto, misalnya Pak Gubernur, ada orang mau dipromosi tapi dikit-dikit berantem. Saya bingung mau taruh di mana, saudara. Betul ya? Ada orang-orang memang kadang-kadang begitu, saudara, taruh di posisi manapun berantem. Apa nama orang, apa lu buat colok mata lu? Ada yang begitu, saudara. Ya bagaimana mau diberkati, betul ya? Dalam rumah tangga, yang single and jomblo dulu. Yang single and jomblo boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Yang single and jomblo tapi nggak angkat tangan, saya doain jomblo seumur hidup. Enggak, biarin aja. Udah jomblo jual mahal lagi. Pendeta tanya, mana yang jomblo? Biarin. Sampai amin saya nggak rubah kata-kata saya, saudara.
Pak Pendeta, tapi kan kami butuh bahu untuk bersandar. Bersandar di bahu jalan, Bang. Kalau gitu saya rubah pertanyaannya. Yang akan menikah dan yang sudah berumah tangga, boleh angkat tangan? Langsung ke tangan semua, takut diancam. Saya mau bilang ya, kalau kau mau rumah tanggamu diberkati, cinta damailah, amin. Ada banyak rumah tangga nggak diberkati, bukan gara-gara kurang pintar kerja, tapi gara-gara nggak cinta damai, saudara. Ada banyak rumah tangga nggak diberkati gara-gara suami istri kalau di rumah udah kayak Tom and Jerry, saudara. Betul, dikit-dikit, aduh. Ya bagaimana mau diberkati, saudara? Malaikat yang datang mau berkat aja balik lagi. Tuhan tanya, malaikat, kenapa mau balik lagi? Tuhan, banyak piring terbang di sana. Dulu aja waktu masih pacaran, romantisnya minta ampun. Jalan kemana-mana pegangan tangan. Kita bikin romantis. Manggilnya, sayangku, cintaku, harapanku, Hello Kitty-ku, ikan jelawatku. Malaikat aja sampai ngeliat, cocuin. Udah nikah 5 tahun ke atas. Nggak ada sayangku, cintaku, harapan, Hello Kitty, nggak ada. Manggil istrinya, ada ibu ketawa sambil nangis. Saya mau bilang bagaimana mau diberkati. Shalom ibu-ibu. Ini saya mau pesan khusus buat para ibu-ibu ya. Bu, saya pendeta yang peduli rumah tangga, peduli ibu-ibu. Saya mau bilang ya, istri adalah sumber sukacita dalam rumah tangga. Jadi pastikan kau jadi sumber kedamaian, sumber sukacita dalam rumah tangga. Amin. Kok nggak bisa Bapak Pendeta suami saya? Jangan. Harus dari ibu-ibu dulu. Karena begini ya, mau secapek apapun suami pulang kerja, mungkin tadi habis dimarahin bos atau mungkin tadi habis diserempet bajai mungkin ya, atau ngapain baru habis kecebur got gitu, saudara. Lagi marah-marah dia pulang, tapi kalau ibu-ibu sambut dengan sukacita, sambut dengan Papa, sarangnya. Suami mana yang bisa marah, Bu? Ya saya mau bilang saudara, istri sumber sukacita. Sama-sama bilang sama saya, cinta damai. Dimanapun kita berada, kalau kita cinta damai, Alkitab mencatat, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama kanan kirimu, cinta damai. Bilang sama yang ngomong, jangan suka cari masalah. Bilang sama yang ngomong, kayaknya lu deh orangnya. Tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi saya akan cepat di poin yang ketiga. Kenapa? Saya akan jelaskan alasannya. Kita lihat poin yang ketiga, imam musik boleh siap-siap, saudara. Yang ketiga, apa kunci diberkati dalam segala keadaan? Adalah melakukan apa yang Isa lakukan, senantiasa menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-25. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, sesudah menggali. Jadi tadi kan begitu kisahnya ya. Ishak tinggal di Gerar karena dia taat sama Tuhan, dia diberkati Tuhan. Orang iri sama dia, orang usaha untuk apa? Singkirin dia. Karena dia cinta damai, dia mengalah, ya udah, dia pergi, dia pindah dari kota Gerar ke lembah Gerar, saudara. Yang menarik, ketika Ishak sampai di lembah Gerar, yang pertama kali dia lakukan adalah membangun mesbah. Apa sih mesbah? Mesbah gambaran tempat di mana pujian penyembahan. Mesbah gambaran tentang hadirat Tuhan yang dicurahkan. Dan saya mau bilang saudara, kenapa saya bilang saya nggak lama di poin ini? Karena saya melihat
Kalimantan Tengah menyadari betapa pentingnya hadirat Tuhan. Makanya kita adakan Kalimantan Tengah bermasmur. Kita sadar betul bahwa kita butuh hadirat Tuhan tercurah untuk Kalimantan Tengah. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Hanya kita doa, malam ini akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Kita doa kemuliaan Tuhan dicurahkan untuk Kalimantan Tengah. Kita doa lawatan Tuhan terjadi dengan dahsyat di Kalimantan Tengah ini. Kita doa Kalimantan Tengah dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat kita. Bilang sama kanan kirimu, senantiasa menyembah Tuhan. Bilang sama yang ngomong, dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, poin yang terakhir, apa kunci Ishak diberkati dalam segala keadaan? Yang keempat adalah mampu mengampuni. Sama-sama bilang sama saya, mampu mengampuni. Coba kita lihat ayat terakhir kita saudara, 26 sampai 30. Ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 iya. Dengar, datanglah apa? Dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan apa? Dan ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah apa? Ayat yang ke-28. Jawab mereka, kami telah bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah apa? Antara kami dan engkau, dan baiklah kami apa? Mengikat perjanjian dengan. Jadi kisahnya, keadaannya karena lihat Ishak sekalipun di lembah dia diberkati. Orang-orang tadi datang sama Ishak dan mereka bilang, Ishak, yuk kita join bareng yuk. Soalnya kita lihat kamu tuh diberkati Tuhan Ishak. Yuk kita join bareng Ishak. Adakan perjanjian. Relate gak sama dunia hari-hari ini saudara? Iya kan? Kalau kita diberkati, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, lagi punya banyak uang, semua orang mendekat. Betul ya? Ini yang bilang betul ini pelaku atau korban? Tapi betul kan? Waduh, kalau kita lagi banyak uang, lagi sukses, punya jabatan, semuanya, brother. Yang wanita-wanita juga sama, bestie. Setiap hari di telepon, yuk kita jalan-jalan bareng yuk. Kita menyusuri sungai yuk. Yuk kita cari buaya yuk. Buaya yang seperti apa? Buaya yang suaranya, halo deh. Hati-hati ya. Saya mau bilang buat para wanita yang belum menikah, shalom para wanita yang belum menikah. Adik-adik terkasih, hati-hati. Buaya ada di mana-mana. Jadi kalau buaya, kalau di sini nggak ada buaya, saya lihat nggak ada. Nggak ada. Biawak banyak. Nah. Saya mau bilang hati-hati. Jadi kalau ada buaya-buaya yang mendekat, pesan saya, jangan ya dia. Saya mau bilang ya, kalau kita lagi di atas semua tuh mendekat, ngaku keluarga. Oh, dia sama saya, kita keluarga. Bapak dia sama ibu saya, punya kakak, punya adik, punya opung, punya ini, itu, saudara kita. Oh, itu, kita tuh keluarga, soalnya neneknya dia sama nenek saya, sama-sama nenek-nenek. Coba kalau lagi susah, lagi nangado ngepeng. Iya, itu dia. Lagi nggak punya uang, hilang semua entah mana. Orang-orang yang tadi tiap hari telepon kita
kita telepon balik, 72 kali miss call nggak diangkat, saudara. Dia lihat nama kita di handphonenya, hei pasti mau pinjam duit, Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat hal begini, saudara. Kalau saudara lagi di bawah, saudara lagi susah, saudara lagi dalam keadaan terpuruk, bersyukurlah. Kenapa? Karena itu baik. Karena gini ya, kalau kita lagi di atas, ada banyak orang-orang palsu yang gak kelihatan, saudara. Tapi kalau kita di bawah, itu mendewasakan sekali. Kenapa? Karena ketika kita di atas, teman-teman kita mengenal kita. Tapi ketika kita lagi di bawah, kita kenal siapa teman-teman kita, saudara. Jadi kalau saudara lagi di bawah dan ada orang-orang yang tetap setia menemanimu di sana, jangan pernah lupakan mereka. Ishak diberkati luar biasa, orang-orang datang nempel mendekat sama Ishak. Kalau saudara di posisi Ishak, orang-orang yang dulu fitnah saudara, jatuhkan saudara, singkirkan saudara. Ketika saudara diberkati, mereka datang untuk nempel lagi sama saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Nah, saya tanya dulu sama yang disalibkan sana tadi. Apa yang akan dilakukan? Hah? Salibkan lagi, oh Tuhan. Belum bertobat. Yang sebelah sini ngapain? Memang sih, orang-orang kau tentu hatinya memang hati malaikat sih. Karena saya pikir akan dapat jawaban-jawaban yang hot, jawaban semua. Tapi itulah yang Ishak lakukan. Ayat terakhir dikatakan apa? Ayat terakhir 30 dikatakan apa di sana? Di sana. Nah, itu. Kemudian mengadakan apa? Perjamuan bagi mereka, lalu mereka apa? Yang Ishak lakukan, dia buka pintu rumahnya lebar-lebar, dia ajak mereka masuk. Ishak sediakan makanan yang begitu banyak. Karena kata perjamuan di sini itu menggunakan kata miste. Miste itu adalah bukan makan-makan biasa, tapi perjamuan yang benar-benar besar. Nah, kenapa Ishak lakukan itu? Karena dia sudah melepaskan pengampunan. Mungkin saudara juga menatap berkata, oh Pak Pendeta, sama. Kita juga ajak mereka makan. Tapi dalam makanan itu buat saudara yang ketawa, Tuhan melihat pikirannya. Enggak lah, Ishak gak taruh apa-apa, Ishak. Karena dia sudah melepaskan. Saya mau bilang saudara, dalam hidup ya, ada saat-saat dimana kadang-kadang saudara, kita bisa disakiti sama orang. Ada saat-saat dimana kita bisa dikecewakan sama orang. Dan yang paling menyakitkan adalah kalau yang nyakitin kita adalah orang dekat kita, orang yang kita percaya, orang yang kita pikir akan tolong kita, akan bela kita, ternyata jadi orang yang sikat kita dari belakang, saudara. Itu sakitnya luar biasa, saudara. Kalau orang lain kadang-kadang kita masih, ya udahlah, orang jauh, it's okay. Tapi kalau orang dekat, sakitnya bukan cuma di sini, sampai tulang belakang, saudara. Betul, sakitnya minta ampun, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, tetap mampulah untuk mengampuni, saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, nggak bisa Pak Pendeta, nggak bisa. Rugi saya Pak Pendeta, ampuni orang itu Pak Pendeta. Apa yang dia lakukan sama saya udah keterlaluan Pak Pendeta. Saya mau bilang ya, kalau kita simpan kebencian, kepahitan, justru kita yang rugi, saudara. Yang pertama, doa kita nggak didengar Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah doa. Kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Doa kita dijawab Tuhan. Kemudian, jangan pikir kalau kita simpan kebencian, kepahitan, kita untung. Justru kita rugi. Kenapa?
Karena menyimpan kebencian dan kepahitan ibarat kita minum racun dan berharap orang lain yang kena dampaknya. Gak bisa. Kita yang kena dampak. Saudara misalnya lagi benci sama orang nih ya. Saudara lagi kepahitan sama orang. Orang itu lagi healing ke Bali. Dia lagi jalan-jalan di pantai Kuta, sunbathing, sambil denger lagu reggae, uye, sambil kepang rambut, terus tato temporary. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak tato temporary? Boleh, asalkan tulisannya Kalteng Bermazmur. Nah kita yang lagi simpan kebencian, kepahitan, diam di kamar sambil nangis. Icana ya. Aisyah. Siapa yang rugi? Saya bilang, udahlah, yuk lepaskanlah pengampunan. Kenapa? Karena kau layak untuk bahagia. Kau layak untuk hidup dalam kelegaan. Saya nggak tahu sakit hati apa yang kau simpan dalam hatimu, tapi doa saya di ibadah spesial Kalteng Bermazmur ini, kau mampu melepaskan pengampunan, hidup dalam kelegaan. Kabar baiknya, ketika kita mampu melepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari surga bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lepaskanlah pengampunan. Di situ ada berkat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan suara-suara.